Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Pegawai Negeri Serikat 21. Pada kesempatan kali ini, kelompok kedua, saya dan rekan saya akan membahas salah satu alutsista penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia, yaitu Serikat Islam. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata pelajaran sejarah. Kami dari kelompok 2, terdiri dari 9 anggota kelompok, akan memaparkan materi tentang sejarah Serikat Islam. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Sinta Aulia Dulkis, absen 41. Selanjutnya saya Keisha Luneswanto Pratomo, absen 25. Selanjutnya saya Zura Rizunugraha, absen 9. Selanjutnya saya Alfidia Arianti, absen 3. Selanjutnya saya Mainiha Tripuri Indah, absen 31. Nama saya Faiful Naika Salim, absen 22. Selanjutnya nama saya Muhammad Fahmi Ratmoko, absen nomor urut 33. Nama saya Alfian Zari Aziz, absen 2. Perkenalkan, nama saya Deni Agustinus Susanto, absen 14. Berikut ini adalah topik-topik yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu tentang pergerakan nasional. Yang kedua, latar belakang berdirinya Serikat Islam. Yang ketiga, tokoh-tokoh pendiri Serikat Islam. Yang keempat, tujuan dan program kerja Serikat Islam. Yang kelima, kendala-kendala yang dihadapi Serikat Islam. Yang keenam, kemunduran Serikat Islam. Yang ketujuh, Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII di posisi dalam pemilu. Yang kedelapan, pengaruh terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Satu, pergerakan nasional. Pergerakan nasional adalah fase dalam sejarah Indonesia yang mencakup perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan asing. Pergerakan nasional terjadi pada kurun waktu 1908 hingga 1945. Pergerakan nasional ditandai oleh munculnya organisasi-organisasi seperti Budi Utomo pada tahun 1908, Serikat Islam pada tahun 1912, dan Indis Partis 1912 yang menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Itu tadi adalah cuplikan film dari Guru Bangsa Cokro Aminoto, karya sutradara Gading Nugroho, yang berkisah tentang salah satu tokoh besar bangsa ini, yaitu Haji Omar Said Cokro Aminoto. Cokro Aminoto adalah salah satu simbol besar sejarah bangsa ini, bersama dengan Serikat Islam, organisasi yang menjadi bagian penting dari pergerakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nyatanya, Serikat Islam adalah salah satu organisasi paling awal yang menjadi gerakan yang lebih besar untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Serikat Islam awalnya bernama Serikat Dagang Islam atau SDI, yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 di Surakarta, Solo, yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi, seorang pedagang batik asal Surakarta. Ini adalah organisasi yang menaungi pedagang-pedagang pribumi Muslim untuk menghadapi persaingan dengan pedagang Tionghoa maupun dengan pedagang-pedagang asing kala itu. Kesenjangan yang terjadi kala itu memang bersumber dari kebijakan pemerintahan kolonial yang membeda-bedakan kelompok masyarakat berdasarkan identitas kesukuan. Terbentuknya SDI dilatar belakangi oleh keinginan untuk bersaing dengan pedagang Tionghoa yang kala itu memonopoli perdagangan batik di Solo. Praktik monopoli ini membuat para pedagang lokal merugi dan kesulitan dalam menentukan harga. Dengan begitu, akhirnya organisasi ini memiliki tujuan untuk menggalang kerjasama di antara para pedagang Muslim demi memajukan perniagaan pribumi dan menyaingi pedagang etnis Cina waktu itu. Dalam perkembangan SDI, Samanhudi berkooperasi dengan Tito Adi Suryo atau Bapak Pers Nasional. Namun jalinan kerjasama antar keduanya tak berlangsung lama karena terjadi perseteruan yang menyebabkan aktivitas SDI menurun. Agar organisasi bisa terus berjalan, Samanhudi meminta Cokro Aminoto untuk mengorganisir perkumpulan dagang miliknya itu. Ia pun setuju dan kemudian membuat akta hukum organisasi baru yang bernama Serikat Islam.
Demikian, SI terbentuk pada tahun 1912 dengan Cokro Aminoto menjadi ketua baru menggantikan Samanhudi. Cokro Aminoto dalam perkembangan awal Serikat Islam adalah tokoh sentral yang membawa kemajuan pesat bagi SI. Adapun perubahan nama yang terjadi dimaksud agar keanggotaan himpunan tak terbatas golongan pedagang saja, melainkan dapat mencakup seluruh masyarakat. Penghapusan kata dagang dirujuk pada untuk melebarkan peran organisasi tersebut, tidak hanya ke persoalan ekonomi saja, tetapi juga melebar sayap ke bidang politik, sosial, dan keagamaan. Cokro Aminoto sendiri berjasa dalam pembentukan Badan Hukum SI yang kemudian mendapatkan pengakuan pemerintah Hindia Belanda. Tokoh yang dibicarakan ini adalah sosok yang dijuluki sebagai The Emperor van Java, alias Raja tanpa mahkota di tanah Jawa. Berkaca dari besarnya pengaruh saat itu, mengingat ia adalah tokoh pertama yang dengan berani dan terbuka mencetuskan ide kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga ada tokoh-tokoh penting pendiri syarikat Islam. Yang pertama ada Kiai Haji Salahuddin, yang kedua ada Abu Salim, ketiga Simaun, yang keempat Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang kelima Abdul Muin, yang keenam Alimin, dan yang ketujuh Surya Pranoto. Tujuan dan program Sarekat Islam: 1. Membangun persaudaraan. Sarekat Islam bertujuan untuk membangun persaudaraan, persahabatan, dan tolong-menolong di antara umat Islam. 2. Mengembangkan perekonomian. Sarekat Islam bertujuan untuk memajukan perdagangan, membantu anggota yang kesulitan, dan menciptakan kehidupan yang makmur dan sejahtera bagi rakyat Indonesia. Yang ketiga, menciptakan hal halal. Sarekat Islam bertujuan untuk menciptakan usaha halal yang tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan. 4. Memajukan pendidikan. Sarekat Islam bertujuan untuk memajukan kepentingan rakyat. 5. Menyatukan bangsa. Sarekat Islam bertujuan untuk menyatukan seluruh penduduk Indonesia sebagai suatu bangsa yang berdaulat. 6. Menentang kolonialisme. Sarekat Islam selalu menyuarakan semangat perjuangan Islam dalam perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. 5. Kendala yang dihadapi Sarekat Islam. Adanya pengaruh ajaran Marxis dalam tubuh organisasi mengakibatkan timbulnya krisis yang berujung pada perpecahan. Perpecahan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan taktik dan tujuan. Akhirnya golongan kanan kiri dan kiri merah, SI Merah berhaluan kiri ke pusat partai di Semarang disebut juga dengan Afdeling B, di mana anggota yang dipimpin oleh Simaun, Alimin, dan Sono. Adapun untuk SI kiri berhaluan kanan yang berpusat di Yogyakarta dipimpin oleh Abdul Muiz, Abu Salim, dan Cokro Aminoto pada mulanya adalah penengah antara kedua kubu tersebut. Namun kemudian lebih condong ke arah kubu SI kanan dengan munculnya golongan kanan dan kiri dalam tubuh SI. Konflik dalam tubuh organisasi tersebut semakin meruncing. Abu Salim dan Abdul Muiz menyarankan agar anggota tangkap tidak diperbolehkan. Usul tersebut ditentang oleh Tan Malaka mengusulkan sebuah pengecualian untuk PKI karena menurutnya perjuangan Islam dan komunis itu dari awal sudah dilakukan secara bersama-sama. Pada tahun 1921, golongan kiri dalam tubuh SI disingkirkan dari SI dan kemudian menamakan dirinya pada 1922 sebagai Perserikatan Islam PSI atau selanjutnya disebut dengan Serikat Rakyat. Keadaan ini membuat SHOS Cokro Aminoto saat itu berinisiatif untuk mengadakan studi perbandingan terhadap ajaran Islam dan Marxis dengan menerbitkan buku pada 1924 yang berjudul Islam dan Sosialisme. Pada Kongres SI di bulan Februari 1923, Cokro Aminoto berupaya mempertajam ketentuan disiplin dan meningkatkan pendidikan kader SI dalam usaha meningkatkan organisasi partai dari pengaruh luar. Perpecahan dalam tubuh organisasinya membuat SI kemudian berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia PSII. Nama yang dianggap semakin mempresentasikan identitas perjuangan kemerdekaan dan organisasi ini lambat laun mengalami kemunduran. Nah, kemunduran Sarekat Islam. Setelah Cokro Aminoto wafat pada 17 Desember 1934, PSII mulai terpecah-pecah. Tokoh penting seperti Agus Salim memilih untuk hengkang. Setelah berselisih dengan adik Cokro Aminoto, Habib Kusno, Cokro Sujoso, akibat keragaman cara pandang di antara anggota partai, PSII pecah menjadi beberapa partai politik, di antaranya PSII Kartosuwiryo, PSII Sukiman, PSII Habib Kusno, dan PSII itu sendiri. Perpecahan itu melambangkan PSII dalam perjuangannya.
Yang ketujuh, Partai Serikat Islam Indonesia atau PSI di posisi dalam pemilu. Masa kemerdekaan Indonesia, PSI terus eksis menjadi partai politik. Pada pemilu 1955, PSI duduk di posisi kelima dengan 8 kursi parlemen. Kemudian pada pemilu 1971, PSI mendapatkan 10 kursi di parlemen. Kemudian difusi bersama partai-partai Islam lain ke dalam Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Pada pemilu 1999, PSI hanya meraih 1 kursi di parlemen. Tahun ini, PSI 1905 yang tidak mendapatkan 1 kursi pun. Sejak Kongres Nasional ke-35 di Garut pada tahun 2003, nama PSI diganti kembali menjadi Syarikat Islam. Sejak Kongres ini, eksistensi dan pergerakan Syarikat Islam masih ada dan tetap bertahan hingga saat ini. Organisasi ini kini dipimpin oleh mantan Ketua MK, yaitu Hamdan Zulfat. Melalui keputusan tertinggi organisasi tersebut, Syarikat Islam kembali ke kiprahnya sebagai gerakan dakwah ekonomi. 8. Pengaruh terhadap kemerdekaan Indonesia. Syarikat Islam (SI) memiliki pengaruh besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Di antaranya 1. Menumbuhkan rasa nasionalisme. SI menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang menjadi satu bangsa. Yang kedua, ada membangkitkan kesadaran nasional. Syarikat Islam (SI) membangun kesadaran rakyat akan pentingnya persatuan melawan kolonialisme, terutama di kalangan pedagang, petani, dan masyarakat Islam. Terkait kesimpulan Syarikat Islam atau disebut dengan SI adalah salah satu organisasi penting dalam sejarah. Pergerakan Nasional Indonesia didirikan pada tahun 1912 oleh Haji Saman Hudi. Organisasi ini awalnya bertujuan untuk melindungi kepentingan pedagang Muslim pribumi dari persaingan pedagang asing, terutama yang namun sering berjalannya waktu berkembang menjadi sebuah gerakan yang berfokus pada isu-isu sosial, ekonomi, dan politik, serta memainkan peran penting dalam membangkitkan kesadaran nasional dan semangat kemerdekaan di Indonesia.